Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan membahas kitab Bidayah al-Hidayah, dan kita sudah sampai pada redaksi fa'in kulta ya, fama bidayatul hidayati. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, fa in qulta, maka apabila engkau berkata, fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi. Fama bidayatul hidayati, mana atau apa permulaan hidayah itu, li ujarriba biha nafsi, untuk menguji hatiku ya, atau menguji jiwa. Mana yang mana bidayah al-hidayah itu, itulah ya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna bidayataha zahiratut taqwa. Fa'lam, maka ketahuilah, anna bidayataha, bahwa permulaan hidayah itu atau bidayatul hidayah itu, zahiratut taqwa, adalah zahirnya ketakwaan. Wa nihayatuha, wa nihayataha, dan ujung dari bidayah itu atau akhir dari hidayah itu, batinatut taqwa, adalah batinnya takwa. Fala akibata, maka tidak ada keuntungan, illa bit taqwa, kecuali dengan takwa, wala hudan, dan tidak ada petunjuk, illa lil muttaqina, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Wat taqwa, dan takwa itu ibaratun, ungkapan, an imtisali awamirillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Fahuma, dan keduanya itu, kismani, terbagi ke dalam dua bagian. Waha ana usyiru alaika, nah ini ana usyiru, aku tunjukkan alaika kepadamu, bijumalin mukhtasaratin, dengan redaksi yang singkat, min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa, fil qismaini, dalam dua bagian, jami'an, semuanya. Wa ulhiku kisman salisan, dan aku sertakan bagian ketiga, liyasiro hadal kitabu, agar kitab ini jami'an mugniyan, jami'an ya, komprehensif lah ya, mugniyan, mencukupkan. Wallahul musta'an, semoga Allah memberikan pertolongan. Al-qismul awal, bagian pertama, fit ta'ati, tentang taat ya. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala, faraid, ada yang fardu, wa nawafilun, dan ada yang sunnah. Fal fardu, maka yang fardu, ra'sul mali, adalah modal. Ra'sul mal itu, wa huwa aslut tijarah, dan itu adalah modal perdagangan ya, modal perniagaan. Wabihi, dan dengannya, tuhsalun najatu, keselamatan diraih, diperoleh. Wan naflu, dan yang sunnah itu, wan naflu dan yang sunnah huwa yaitu ar-ribhu keuntungan.
Wabihi, dan dengannya al fauzu diraih untungannya, al fauzu bid darajati, dengan mendapatkan beberapa derajat. Nah, di sini di bagian pertama tentang taat, bahwa perintah Allah itu terbagi dua, ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, yang fardu itu diibaratkan seperti modal dalam perdagangan. Kemudian yang sunnah itu sebagai keuntungannya, gitu ya. Jadi kalau kita berdagang pasti harus punya modal, gitu. Berarti kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, tapi kalau kita ingin dapat keuntungan dari perdagangan itu, maka kita harus melaksanakan yang sunnahnya, gitu. Nah, karena yang sunnah ini adalah keuntungannya, gitu, dari perdagangan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna, ma taqarraba, tidaklah mendekat ilayya kepadaku, al mutaqarribuna, orang-orang yang mendekat, bimisli adai ma iftaradtu alaihim, dengan seumpama melaksanakan apa yang aku pardukan kepada mereka. Wala yazalul abdu, dan seorang hamba terus menerus yataqarrabu, mendekat, ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu, dan menjadi penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang dia melihat dengannya. Wa lisanahu, dan menjadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang dia berkata dengannya. Wa yadahu, dan menjadi tangannya, allati yabtisu biha, yang dia memegang dengannya. Wa rijlahu, dan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Nah, ini adalah sabda Nabi SAW ya, berupa hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, tidaklah mendekat seorang hamba ya, atau orang yang mendekat, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang difardukannya. Nah, tapi ada yang lebih mendekat lagi, yaitu orang yang melaksanakan fardu dan juga yang sunnah, sehingga Allah akan mencintainya, mencintai orang yang melakukan atau melaksanakan sunnah-sunnah, gitu ya. Kenapa? Karena yang sunnah saja dilakukan, maka apalagi yang fardu, gitu ya. Nah, apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah itu akan menjadi pendengarannya. Dalam arti ketika dia mendengar, itu dia menyertakan Allah, gitu ya, akan selalu ingat kepada Allah. Maka kalau kita mendengar sesuatu dan ingat kepada Allah, pasti yang didengar itu hanya yang baik-baik saja, begitu. Kemudian Allah menjadi penglihatannya. Maksudnya adalah ketika melihat sesuatu, maka dia akan mengingat Allah, dan ketika melihat dengan mengingat Allah, dia akan melihat hanya yang baik-baik saja. Dan seterusnya, Allah menjadi lisannya, berarti dia akan berkata hanya yang baik-baik saja. Kemudian tangannya, kakinya akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Kita lanjutkan. Walantasila, dan engkau tidak akan pernah sampai, ayuhat talibu, hei pencari ilmu, ilal qiyami, untuk melaksanakan bi awamirillahi ta'ala,
terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, wajawarihika, dan anggota badanmu, fi lahadhatika, di setiap gerakan mata, wa anfasika, dan setiap helaan nafas, min hini tusbihu, dari mulai pagi, ila hini tumsi, sampai petang. Fa'lam, maka ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala muttali'un ala zamirika, mengawasi, mengetahui hatimu atau gerak-gerikmu. Wa musyrifun, dan melihat ala zahirika, pada zahirmu, wa batinika, dan batinmu. Wa muhitun, dan meliputi bijami'i lahadhatika, terhadap semua tingkah lakumu, wa khotaratika, dan hatimu, gerakan hati, wa khotowatika, dan gerak langkahmu, wasairi sakanatika wa harokatika, dan semua wasairi sakanatika, dalam keadaan diammu, wa harokatika, dan keadaan gerakmu, wa annaka fi mukhalatotika, wa annaka, dan sungguh engkau, fi mukhalatotika, dalam berinteraksi, wa khalwatika, dan menyendiri, mutaraddidun baina yadaihi, berbolak-balik dalam penguasaannya, dalam pantauan Allah ya. Fala yaskunu, maka tidaklah diam, fil mulki wal malakuti, di alam, sakinun, sesuatu yang diam, wala tahroka, dan tidaklah bergerak, mutahrikun, sesuatu yang bergerak, illa wajabbarus samawati, kecuali zat yang menguasai langit ya, wal ardi, dan bumi, muttali'un alaihi, mengawasinya, ya'lamu kha'inatal a'yuni, dia mengetahui khianatnya mata, wama tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati, wa ya'lamu sirra, dan dia mengetahui rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah, ayyuhal miskin, hai orang yang lemah, zahiron, secara lahir, wa batinan, dan secara batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, ta'addubal abdi, dengan akhlaknya hamba, adzalili, yang lemah, al-mudhnibi, yang berdosa, fi hadratil malikil jabbari, di hadapan penguasa yang perkasa, al-qahar, yang memaksa. Wajtahid, dan berusahalah, an la yaroka, agar tidak melihatmu, maulaka, Tuhanmu, haitsu nahaka, dari apa yang dilarangnya kepadamu, wala yafkidaka, dan tidak hilang ya, tidak luput, haitsu amaroka, dari apa yang diperintahkannya kepadamu, walan takdiro, dan engkau tidak akan mampu, ala dzalika, akan hal itu, illa an tuwazzi'a, kecuali engkau membagi, awqataka, waktumu, wa turattiba, dan merapihkan, auradaka, auradmu, wirid-wiridmu, min sobahika, dari mulai pagi, ila masaika, sampai petang. Fasgi, maka perhatikan, ila mayulqa ilaika, pada apa yang disampaikan kepadamu, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah Ta'ala, alaika, kepadamu, min hini tastayqizu, dari mulai bangun tidur, min manamika, dari tidurmu, ila wakti rujuika, sampai waktu kembalimu, ila madja'ika, pada tempat tidurmu. Jadi kita harus memperhatikan aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kita harus memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita harus mengamalkan wirid-wirid ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Barangkali itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.